Halo sahabat matematika, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematic Education. Pada seri mata kuliah aljabar linear kali ini, kita akan membahas tentang inverse dari sebuah matriks. Pada pembahasannya nanti, akan kita awali dengan bagaimana cara mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linear homogen. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Dan yang terakhir akan kita bahas tentang bagaimana cara mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linear dengan menggunakan inverse dari matriks koefisiennya. Oh ya, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih dan selamat belajar. Teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama ya, tentang sistem persamaan linear homogen. Apa sih sistem persamaan linear homogen itu? Jadi, sistem persamaan linear homogen adalah suatu sistem persamaan linear yang seluruh konstantanya berupa bilangan-bilangan nol. Sistem persamaan linear homogen ini menarik sekali untuk dikaji karena SPL jenis ini memiliki suatu karakteristik yang unik, khususnya di bagian solusinya ya. Solusi dari sistem persamaan linear homogen ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu solusi trivial dan solusi tidak trivial atau non-trivial. Suatu SPL homogen dikatakan memiliki solusi trivial jika nilai dari seluruh variabelnya adalah 0. Dalam arti, misalkan saya punya SPL homogen dengan n buah variabel, maka nilai dari x1 sampai dengan xn-nya sama dengan 0. Berikutnya, sistem persamaan linear homogen dikatakan memiliki solusi non-trivial jika SPL homogennya ini memiliki tak hingga banyaknya solusi selain dari solusi trivialnya. Ada suatu teorema yang berkaitan dengan sistem persamaan linear homogen. Teorema tersebut menyatakan bahwa suatu sistem persamaan linear homogen dengan jumlah variabel yang lebih banyak daripada jumlah persamaannya, maka sistem persamaan linear homogen tersebut memiliki tak berhingga banyaknya solusi, atau solusinya ini berupa solusi yang non-trivial. Sebagai contoh, misalkan saya punya soal seperti ini. Selesaikanlah sistem persamaan linear homogen berikut. Diberikan suatu sistem persamaan linear homogen dan bisa teman-teman lihat di dalam slide ya. Ada 5 buah variabel mulai dari x1 sampai dengan x5 dengan 3 buah persamaan. Maka tanpa menghitung ya, hanya melalui inspeksi saja kita sudah tahu bahwasanya solusi dari sistem persamaan linear homogen ini berupa solusi yang tak hingga banyaknya, atau solusinya adalah solusi yang non-trivial. Kenapa? Karena jumlah dari banyaknya variabel itu lebih banyak daripada jumlah dari persamaan linearnya. Berikutnya kita masuk pada materi yang kedua ya. Pada pembahasan materi yang kedua ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara mencari inverse dari sebuah matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang inverse matriks, ada beberapa hal yang perlu kita ulas terlebih dahulu. Di antaranya adalah mengenai matriks bujur sangkar, kemudian matriks elementer, dan teorema yang berkaitan dengan matriks elementer. Barulah nanti kita masuk pada pembahasan metode inversi baris. Oke, terkait dengan matriks bujur sangkar mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya. Jadi nama dari matriks bujur sangkar itu sama dengan matriks persegi, yaitu suatu matriks A yang didefinisikan memiliki orde n kali n. Dalam arti jumlah kolom dan jumlah barisnya sama. Kemudian dari matriks bujur sangkar kita kenal istilah diagonal utama ya. Di situ bisa teman-teman lihat entry-entry pada diagonal utama ketika dijumlahkan akan membentuk sebuah trace dari matriks A.
Berikutnya tentang matriks elementer. Jadi, suatu matriks yang berukuran n kali n, berarti matriksnya matriks persegi ya. Kita sebut dia sebagai matriks elementer jika matriks tersebut dapat kita peroleh dari matriks identitas berukuran n kali n dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Sebagai contoh, saya berikan 3 buah matriks di situ ya. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Ketiga-tiganya ini adalah matriks elementer. Bisa teman-teman lihat pada matriks A. Matriks A ini awalnya adalah sebuah matriks identitas yang kemudian baris keduanya saya kalikan dengan konstanta tak nol yaitu 3. Berarti agar memperoleh matriks A, saya melakukan satu operasi baris elementer, yaitu mengalihkan baris yang kedua dengan konstanta tak nol 3. Bisa dipahami ya? Untuk yang matriks B di sini juga berupa matriks elementer, karena matriks B ini dapat kita peroleh dari matriks identitas yang kemudian posisi baris pertama kita tukarkan dengan posisi baris yang kedua. Berarti untuk memperoleh matriks B, kita harus memodifikasi matriks identitas dengan menggunakan operasi baris elementer yang tunggal, yaitu menukar posisi baris yang pertama dengan posisi baris yang kedua. Berikutnya, matriks C di sini juga berupa matriks elementer. Kenapa? Karena matriks C ini bisa kita peroleh dari matriks identitas yang kita modifikasi dengan cara kita kalikan baris yang ketiga dengan konstanta tak 05, kemudian kita jumlahkan dengan baris yang pertama. Operasi baris elementer yang saya lakukan kepada matriks C ini juga tunggal. Sejumlah berhingga operasi baris elementer yang kita terapkan pada matriks A itu sama artinya dengan mengalihkan sebanyak berhingga matriks-matriks elementer yang operasi barisnya bersesuaian dengan operasi baris yang dikenakan pada matriks A. Misalkan, saya punya matriks B, di mana matriks B ini adalah matriks eselon baris dari matriks A melalui K kali operasi baris elementer. Maka, matriks B di sini dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Jadi, B di sini dapat dituliskan sebagai hasil perkalian dari matriks elementer K dikalikan dengan matriks elementer K-1, seterusnya sampai dengan dikalikan matriks elementer kedua, dikalikan matriks elementer pertama, dan terakhir dikalikan dengan matriks A. Terkait dengan matriks elementer, ada sebuah teorema yang mengatakan bahwa setiap matriks elementer itu memiliki inverse, dan inverse-nya juga berupa matriks elementer. Sebagai bentuk implementasi dari teorema ini, silakan teman-teman coba untuk mencari inverse dari matriks-matriks elementer pada slide sebelumnya, yang ada 3 ya, ada matriks A, B, dan C. Kemudian silakan teman-teman periksa apakah memang benar inverse dari matriks A, B, dan C tersebut juga berupa matriks elementer. Tuliskan jawabannya di buku catatan masing-masing, jangan lupa disertai dengan cara pengerjaannya ya. Oke, berikutnya kita masuk pada metode inversi baris ya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari inverse matriks adalah metode inversi baris. Nah, metode inversi baris ini dinilai cukup efektif untuk mencari inverse matriks dengan orde yang besar. Untuk mencari inverse dari matriks A n kali n yang invertible, kita harus bisa mencari suatu urutan operasi baris elementer yang dapat mereduksi A menjadi matriks identitas dan melakukan urutan operasi yang sama terhadap matriks identitasnya untuk memperoleh inverse dari matriks A. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, kita coba langsung ke contoh soal saja ya.
Jadi di sini saya punya 3 buah matriks, ada matriks G, kemudian matriks S, dan matriks F. Pertanyaannya adalah kita disuruh untuk mencari inverse dari matriks-matriks tersebut dengan menggunakan metode inversi baris. Yang saya kerjakan hanya untuk matriks yang G saja. Untuk matriks yang S dan yang F silakan teman-teman kerjakan sendiri. Jangan lupa catat di buku catatan masing-masing beserta dengan cara pengerjaannya. Oke, teman-teman, kita sekarang coba untuk mencari inverse dari G ya. G di sini didefinisikan sebagai matriks berukuran 3 kali 3 dengan entry-entrynya minus 1, 3, minus 4, 2, 4, 1, minus 4, 2, minus 9. Nah, untuk mencari inverse dari matriks G dengan menggunakan metode inversi baris, maka kita berlakukan aturan seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat. Jadi nanti ceritanya itu matriks G di sini akan kita gabungkan dengan matriks identitas. Kemudian si matriks G-nya ini dengan menggunakan operasi baris elementer akan kita jadikan menjadi bentuk matriks identitas. Berarti kita harus melakukan eliminasi Gauss-nya sampai Gauss-Jordan ya kan, agar diperoleh bentuk matriks identitas. Nah, kalau setiap kali ketika kita melakukan operasi baris elementer, nanti kan G ini berubah ya. Dan matriks identitas di sini juga akan berubah seperti itu. Ketika G ini sudah menjadi matriks identitas, maka matriks yang ada di sampingnya, yang tadi ikut berubah karena kita lakukan operasi baris elementer inilah, yang nanti berkedudukan sebagai inverse dari matriks G. Oke, kalau misalkan kita tuliskan seperti ini, jadi di sini matriks G-nya ya, kemudian di sini adalah matriks identitasnya. Nah, tujuan kita nanti adalah membuat matriks G ini menjadi bentuk matriks identitas seperti ini. Seperti itu ya. Nah, nanti yang di sebelah sini akan berubah dan itu adalah matriks inverse dari G. Oke, sekarang coba kita hitung bersama-sama. Saya punya bentuk yang seperti ini. Apa yang kita lakukan? Yaitu menentukan leading 1 ya dari baris yang pertama. Ini tidak langsung saya jadikan 1, meskipun di sini ada minus 1, tetapi saya manfaatkan untuk menghilangkan 2 di baris yang kedua dan minus 4 di baris yang ketiga. Berarti dalam hal ini saya akan mengalihkan baris pertama dengan 2, kemudian saya jumlahkan dengan baris yang kedua, dan saya akan mengalihkan baris pertama ini dengan minus 4, kemudian saya jumlahkan dengan baris yang ketiga. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri ya. Nanti kita akan peroleh hasil yang seperti ini. Dan di sini teman-teman amati matriks identitasnya sudah mulai berubah. Ini adalah akibat karena kita tadi melakukan operasi baris elementer pada matriks G-nya. Nah, sehingga nanti bentuk matriks identitasnya pun juga akan berubah. Berikutnya teman-teman, dari matriks yang sebelah sini kita akan mencoba untuk mencari leading 1. Tetapi teman-teman di sini bisa lihat, di sini ada angka 10, di sini minus 10 ya. Kemudian di sini ada minus 7, di sini ada 7. Jangan buru-buru menjadikan ini sebagai angka 1. Tetapi kita bisa memanfaatkan baris yang kedua ini, kita jumlahkan dengan baris yang ketiga sehingga nanti akan diperoleh baris 0 seperti ini. Ya. Operasi yang saya lakukan adalah saya mengalihkan 1 dengan baris yang kedua, kemudian saya jumlahkan dengan baris yang ketiga. Sehingga nanti diperoleh bentuk matriksnya yang seperti ini. Pertanyaannya adalah, kalau bentuk matriksnya sudah seperti ini, apakah dia mungkin dijadikan sebagai matriks identitas? Jawabannya adalah tidak mungkin ya, karena di bagian paling bawah di sini tidak memuat angka 1. Di sini memuat angka 0 semua, dan ini tidak bisa diutak-utik lagi. Nah, ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya G di sini tidak memiliki inverse. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi ini adalah salah satu contoh kasus di mana suatu matriks itu tidak memiliki inverse. Yaitu ketika dilakukan operasi baris elementer tetapi kita tidak bisa menjadikannya sebagai bentuk matriks identitas. Oke, cukup sekian ya untuk soal yang ini. Silakan nanti matriks-matriks yang lain teman-teman hitung caranya seperti ini. Kemudian jangan lupa nanti catat di buku catatan masing-masing jawabannya.
Baik, pada pembahasan yang terakhir, kita akan mencoba untuk mencari solusi dari sistem persamaan linier dengan menggunakan inverse dari matriks koefisiennya. Jadi, kita perlu tahu dulu ya, apa definisi dari matriks koefisien. Oke, matriks koefisien merupakan suatu matriks yang isinya ini berupa koefisien-koefisien dari variabel-variabel yang didefinisikan dalam sebuah sistem persamaan linier. Bisa teman-teman lihat ya pada slide-nya. Ada sedikit perbedaan antara matriks koefisien dengan matriks yang diperbesar, di mana kalau dalam matriks yang diperbesar itu entry-entry-nya menyertakan elemen-elemen konstanta. Namun dalam matriks koefisien memang benar-benar sebuah matriks yang isinya hanya berupa koefisien-koefisien. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bagaimana sistem persamaan linier yang di atas itu bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian matriks koefisien dengan variabel yang ada di bawahnya. Baik, akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Oke, pertama kita ubah dulu sistem persamaan linier pada slide sebelumnya menjadi persamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jikalau entry-entry yang bersesuaian itu nilainya juga sama. Dalam hal ini bisa teman-teman lihat ya pada persamaan matriks yang pertama, nilai dari A11X1 ditambah dengan A12X2 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah A1NXN ini sama dengan B1. Dan ini tidak lain adalah definisi dari persamaan linier yang didefinisikan dalam sistem persamaan linier pada slide sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa persamaan matriks ini merupakan bentuk representasi lain dari sistem persamaan linier pada slide sebelumnya. Berikutnya, dari persamaan yang pertama, kita peroleh persamaan matriks yang kedua dengan memanfaatkan aturan penjumlahan matriks. Jadi, kalau pada baris yang pertama, itu kan penjumlahannya dijadikan dalam satu matriks gitu ya. Di persamaan yang kedua, kita coba pisah-pisahkan. Jadi, nanti yang X1 beserta dengan koefisiennya dikelompokkan menjadi matriks sendiri. Kemudian yang X2 beserta koefisiennya juga dikelompokkan menjadi matriks sendiri, begitu seterusnya sampai dengan variabel yang ke Xn. Silakan teman-teman lihat masih pada baris yang kedua ya. Saya ambil satu contoh matriks kolom yang X1. Di situ bisa teman-teman lihat bahwa setiap barisnya itu ada X1. Bisa kan ya kalau misalkan X1-nya ini saya keluarkan? Nah, berikutnya untuk yang X2 juga seperti itu. Pada matriks yang memuat variabel X2, di setiap barisnya ini selalu ada X2, maka X2-nya nanti bisa saya keluarkan. Seterusnya sampai dengan matriks yang memuat variabel Xn, sehingga nanti teman-teman bisa memperoleh persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan yang ketiga ini, saya bisa mengumpulkan ya X1, X2 sampai dengan Xn menjadi sebuah matriks kolom sendiri. Sehingga nanti bisa teman-teman lihat hasilnya adalah persamaan yang keempat. Dan matriks yang hanya memuat koefisien-koefisien dari sistem persamaan linier inilah yang kemudian kita sebut sebagai matriks koefisien. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, sebetulnya fungsi atau kegunaan dari matriks koefisien itu seperti apa? Gitu. Silakan teman-teman tinjau teorema berikut. Misalkan saya punya sebuah matriks, di sini matriksnya adalah matriks persegi, dan matriks ini adalah matriks yang invertible, dalam arti A di sini adalah sebuah matriks yang memiliki inverse. Maka untuk setiap matriks B di sini adalah sebuah matriks kolom ya. Jadi dia terdiri dari n buah baris dan satu buah kolom. Sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X-nya sama dengan inverse dari A dikalikan dengan B. Nah, ini bisa kita analogikan dengan sistem persamaan linier tadi ya. Jadi, dengan menggunakan
matriks koefisiennya, kita kemudian cari inverse dari matriks koefisien tersebut, maka ketika matriks koefisien tersebut dikalikan dengan matriks yang berisi konstanta, kita akan memperoleh matriks yang berisi variabel-variabel. Mohon maaf, maksudnya adalah matriks yang berisi nilai dari variabel-variabel. Nah, kalau sudah ketemu dengan matriks yang seperti ini, berarti kita sudah bisa menentukan solusi dari tiap-tiap variabelnya. Agar pemahamannya tidak mengambang, kita coba masuk ke contoh soal saja ya. Jadi di sini saya punya sebuah sistem persamaan linier, kemudian kita disuruh untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linier tersebut dengan menggunakan metode inversi baris. Oke teman-teman, berikutnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan sistem persamaan linier ini, ya, mencari solusi-solusinya dengan menggunakan inversi baris. Atau dalam hal ini adalah kita mencari inverse dari matriks koefisiennya, kemudian kita kalikan dengan matriks konstantanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus menyatakan atau menginterpretasikan sistem persamaan linier ini ke dalam bentuk kombinasi linier, ya, seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada matriks koefisien, kemudian dikalikan dengan matriks variabelnya ini akan diperoleh matriks konstantanya. Berikutnya adalah bagaimana cara untuk mencari nilai X1, X2, dan X3-nya, maka kita gunakan persamaan yang ini. Jadi nanti nilai X1, X2, dan X3 ini akan diperoleh dari hasil perkalian dari inverse matriks A, yaitu matriks koefisien ya, dikalikan dengan matriks B, di mana matriks B-nya ini adalah matriks konstantanya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita akan mencoba mencari inverse dari matriks A dengan menggunakan operasi baris elementer. Seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat. Kita peroleh matriks yang seperti ini, kemudian saya gabungkan dengan matriks identitas. Nah, nanti kita akan memodifikasi matriks yang di sebelah sini agar menjadi matriks identitas, sedemikian sehingga nanti matriks yang di sebelahnya sini adalah inverse dari matriks koefisiennya, atau dalam hal ini adalah inverse dari matriks A, seperti itu. Langkah-langkahnya sama saja sebagaimana kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Berarti kita perlu nanti menentukan leading 1 di baris pertama, seperti itu ya, leading 1 di baris yang kedua, dan seterusnya. Karena di sini sudah ada angka 1, maka saya tidak perlu menjadikan 1 yang atas, tapi cukup saya balik saja. Saya tukar posisinya di sini ya, jadinya yang baris kedua menjadi baris yang pertama, kemudian yang baris pertama jadi baris yang kedua. Berikutnya untuk mengenolkan yang bagian ini, saya harus mengalikan baris pertama dengan minus 2, kemudian dijumlahkan dengan baris yang kedua, dan saya perlu mengalikan baris yang pertama dengan minus 2 juga, kemudian dijumlahkan dengan baris yang ketiga, sehingga nanti diperoleh bentuk matriks yang seperti ini. Matriks identitasnya ikut berubah ya. Berikutnya adalah saya ingin menentukan leading 1 dari baris yang kedua. Di sini kan ada 4 ya. Maka 4 ini harus kita jadikan 1. Makanya di sini baris yang kedua saya kalikan dengan 1/4. Kita peroleh bentuk matriks yang seperti ini. Karena sudah ada leading 1-nya, berikutnya adalah saya harus mengenolkan 5 ini. Bagaimana caranya? Berarti minus 5 saya kalikan dengan baris yang kedua, saya jumlahkan ke baris yang ketiga, sehingga nanti diperoleh bentuk matriks yang seperti ini. Sekali lagi, matriks yang di sebelah sini ikut dioperasikan ya teman-teman ya. Nanti bentuknya akan selalu berubah. Berikutnya, sudah ada leading 1 di baris pertama, sudah ada leading 1 di baris yang kedua. Di sini masih belum 1, ya kan? Berarti dia harus dikalikan dengan minus 2. Makanya di sini saya kalikan baris yang ketiga dengan minus 2, sehingga diperoleh bentuk yang seperti ini. Apakah tujuan kita sudah selesai? Belum. Karena matriks ini belum berbentuk matriks identitas, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengenolkan min 5/2 dan 8. Akhirnya kita perlu mengalikan baris yang ketiga dengan 5/2, kemudian dijumlahkan ke baris yang kedua,
Dan kita perlu mengalihkan baris yang ketiga dengan -8, kemudian dijumlahkan ke baris yang pertama. Sehingga nanti akan diperoleh di sini ada matriks identitas, kemudian di sini adalah inverse dari matriks A-nya. Bisa dipahami ya? Asalkan teman-teman sudah mencapai matriks identitas di sini, berarti matriks yang di sebelahnya ini adalah inverse dari matriks A-nya, seperti itu. Oke. Berikutnya kita sudah mendapatkan nilai dari A inverse. Selanjutnya adalah tinggal kita cari nilai dari X1, X2, dan X3-nya dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Jadi di sini rumusnya tadi itu A inverse ya dikalikan dengan B. B-nya ini kan tadi matriks konstanta. Seperti itu. Tinggal dikalikan saja ya, seperti perkalian matriks biasa. Nanti akan teman-teman peroleh hasil seperti ini. Ini artinya apa? X1-nya bernilai -113, X2-nya bernilai 38, dan X3-nya bernilai 13. Ini adalah solusi yang kita cari. Mudah kan? Oke, untuk mengasah pemahaman teman-teman, silakan latihan soal berikut dikerjakan ya. Catat jawabannya di buku tulis masing-masing, beserta dengan cara pengerjaannya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dalam video kali ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.